Mengapa Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian? Mengapa Yesus tidak langsung pergi ke sorga? Sebagian saudara mungkin sudah mendapatkan jawaban. Tapi, jika ada di antara saudara belum memperoleh jawaban, maka fakta Alkitab kali ini akan memberikannya untuk saudara. Kematian Yesus adalah sebuah fakta. Demikian pula kebangkitannya. Alkitab dan catatan sejarah ada yang menguatkan peristiwa kematian Yesus lewat beberapa saksi. Misalnya, Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar Farisi dan perempuan-perempuan pengikut Yesus merawat jenazah Yesus ketika akan dikuburkan di Bukit Batu. Lukas 23 ayat 50-56. Informasi seputar kematian Yesus ini perlu dimunculkan agar orang juga memahami bahwa Yesus yang mati itu adalah juga Yesus yang bangkit pula. Setelah kebangkitan Yesus, dia masih berada di bumi selama 40 hari. Lantas, apa saja yang Yesus lakukan selama sebulan lebih itu? Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid atau pengikutnya. Awalnya, berita kebangkitan Yesus dikabarkan oleh kaum wanita pengikut Yesus. Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapati kubur itu kosong saat mereka berkunjung ke sana. Matius 28 ayat 8-10. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lain dalam berbagai kesempatan. Seperti pada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, sebuah desa yang letaknya 7 mil dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 13-43. Munculnya ungkapan Thomas si peragu juga salah satu bukti bahwa Yesus bangkit. Thomas, salah satu murid Yesus, tidak percaya jika Yesus bangkit. Tetapi keraguan Thomas sirna begitu ia bertatap muka langsung dengan Yesus. Yohanes 20 ayat 26-29. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Paulus sebagai penulis kitab Korintus menyebut bahwa sebagian besar saksi itu masih hidup, meskipun ada pula yang sudah mati saat itu. Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri pada beberapa orang pengikutnya sampai 10 kali. Alasan 40 hari perjalanan setelah kebangkitan. Pertama, sebagai bukti kebenaran Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya dalam Mazmur 16 ayat 10 adalah nubuatan yang berbunyi, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan." Nubuatan tersebut terpenuhi dalam Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kedua, Yesus perlu membangkitkan moral dan spiritual murid-muridnya. Para murid telah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Hal ini mengganggu perjuangan mereka dalam memberitakan ajaran Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 19, digambarkan bahwa banyak pengikut Yesus bersembunyi setelah Yesus disalibkan. Ketiga, Yesus memanfaatkan waktu pasca kebangkitannya untuk melakukan konsolidasi dengan para pengikutnya. Para murid perlu kembali kepada komitmen awal sebagai pengikut Yesus. Karena pada kenyataannya, sebagian murid mulai tercerai-berai. Ada yang meninggalkan Yerusalem seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus, atau ada yang kembali menggeluti profesi lama sebagai nelayan. Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid. Mereka harus menjadi bagian dari pemuritan dan pemberitaan Injil ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 18-20. Jadi, bagaimana menurut Anda? Seberapa penting kebangkitan Yesus bagi Anda? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.